adalah hal yang terbaik tentunya Bu, bukan hanya untuk Ibu Ika saja, mungkin manfaatnya juga saya rasakan karena dengan diskusi ini tentu saja lebih terbantu untuk lebih mengintegrasikan dan mengevaluasikan pembelajaran di kelas saya. Baik Bu, terima kasih sekali lagi. Jadi begini Bu, saya di sini mendapatkan tugas dari program Guru Penggerak untuk melakukan aksi nyata, yaitu melakukan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan paradigma berpikir coaching. Jadi kepada rekan saya di SD yang menerima kesempatan ini. Jadi dalam melakukan rangkaian kegiatan seperti di sini ternyata ada beberapa tahapan Bu. Di antaranya saya harus mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Sebelum melakukan observasi di kelas, bisakah dimulai Bu? Silakan Bu. Siap Bu, tentu saja saya yakin Ibu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang saya tanyakan itu kira-kira dalam observasi nanti apa tujuan pembelajaran yang akan dibicarakan? Baik Bu, karena saya mengajar di kelas 2, maka tujuan yang akan saya capai adalah melalui pendekatan saintifik model kompetitif learning berbantuan LKPD dan video pembelajaran secara mandiri, jujur dan bertanggung jawab, peserta didik dapat dengan mengaktifkan video siswa dapat mengetahui manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dengan berdiskusi tentang manfaat mematuhi aturan tata tertib di sekolah, siswa dapat menceritakan kegiatan yang sesuai aturan di sekolah. Baik Bu, satu lagi pertanyaannya, yaitu nanti area pengembangannya yang Ibu capai di dalam pembelajaran nanti apa? Untuk area pengembangan yang saya titik beratkan adalah 1. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan eksplorasi kemampuan yang dimiliki dengan pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pemahaman peserta didik tentang pentingnya manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu sudah menjelaskan area pengembangan apa saja yang akan dicapai nanti. Jadi untuk mewujudkan hal-hal tersebut, kira-kira strategi apa yang akan diwujudkan dalam pembelajaran ini? Terima kasih Bu. Strategi yang akan saya gunakan adalah menggunakan model cooperative learning dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan penugasan di LKPD, menggunakan video pembelajaran, gambar dan teks, dan menggunakan OSOPIN untuk mengajar. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya dari informasi di tahap observasi ini. Untuk berikutnya kita bisa langsung melakukan observasi di kelas ya Bu. Semoga apa yang dijelaskan tujuan dan pengembangannya tadi bisa sesuai dengan yang diharapkan. Tetap semangat Bu Usnari, siap? Siap Bu. Saya akhiri dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak? Selamat siang Nana Ibu. Siang Bu. Nah, konsentrasi belajar. Konsentrasi Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita pertama kali apa? Bernyanyi, baru berdoa. Nah, 5 jari kananku, 5 jari kiriku, digoyang ke kanan kiri, mulai berhitung 1, 2, 3.
itu adalah perintah dari Allah. Oleh karena itu, ya, kita umat Islam harus wajib puasa bagi umat Islam. Ya, kita tidak boleh melawan sama orang tua, ya, sama adik, tidak saling bermusuhan, baik di rumah maupun di sekolah. Kita saling menghargai. Ya, di sini di sekolah kita ada dua agama. Ya, ada agama Kristen, ada agama Islam. Ada nggak di dalam ibu ini? Ada yang agama Kristen? Tidak ada. Alhamdulillah di kelas 2 tidak ada yang agama Kristen. Jadi oleh karena itu, ya, kita dianjurkan oleh umat Islam tidak boleh mengejek antara satu dengan yang lain. Setelah kita puasa, kita harus membaca Al-Quran, ya, sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau puasa kita laksanakan, ya, sembahyang 5 waktu sehari semalam tidak kita kerjakan, itu tidak mendapat pahala dan mendapat api segar. Ya nak ya, kita wajib hormat orang tua, mengabdi, puasa, sholat. Ya, boleh kita melawan sama orang tua? Tidak boleh, karena kita sudah diajarkan di sekolah belajar PPKN. Ya. Dan kita harus saling menghormati, menyayangi, baik orang tua, kawan, adik, abang harus kita hormati. Tidak boleh kita saling melawan kepada orang tua. Sekarang kita lihat nyanyi profil Pancasila. Pernah dengar nggak? Karena hari Senin kita baca Pancasila. Ya, dengar nggak? Ya. Cepat tangannya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan dan Esa yang
Hai. Selamat datang. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, khususnya untuk muatan pelajaran PPKN tentang manfaat mematuhi aturan. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Adik-adik, tentunya di sekolah kalian pasti ada piket ya. Nah, piket itu biasanya ada jadwalnya. Kamu bersama dengan teman-temanmu. Nah, pada hari Senin misalnya siapa yang piket, pada hari Selasa siapa yang piket, seperti itu. Nah, di sekolah Siti juga seperti itu. Mereka membuat jadwal untuk merawat tanaman di sekolah. Nah, hal itu dilakukan pagi hari sebelum masuk kelas. Jadi, yang terjadwal piketnya harus datang lebih awal adik-adik. Nah, pada hari Rabu sebenarnya itu piketnya Lina dan Niko. Tetapi Niko datang terlambat sehingga membuat Lina mengerjakan tugasnya sendirian. Adik-adik, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Nah, itu pasti pendapat kalian, sikap Niko ini tidak baik ya adik-adik ya. Seharusnya Niko berusaha untuk datang tidak terlambat adik-adik, karena sudah tahu bahwa dia itu ada jadwal piket ya. Kalau sudah tahu ya harusnya datang lebih awal. Apakah yang dilakukan Niko itu sesuai dengan tata tertib adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, apa yang dilakukan Niko itu tidak sesuai dengan tata tertib. Apa yang terjadi jika Niko ini datang tepat waktu? Nah, kalau Niko datang tepat waktu, otomatis Lina tadi tidak akan kerja sendirian. Dia bisa bekerja sama-sama dengan... Sekarang kita bagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok harus bisa mengisi. Ya. Kelompok 2, kelompok 3. Boleh berkelompok dekat-dekat. Yang penting sama-sama mengisi, sama-sama mencari. Oke, maju ke depan. Di sini mana? Nah, sesuaikan. Ini tadi sesuaikan dengan video yang diberikan tadi. Baca dulu soalnya. 1 di garis seperti ini tadi. Pernah melihat video tadi? Baca dulu. Beri berkelompok. Nah, kelompok nah. Bagi. Di sini ada kan, lebih pagi yang sudah cek mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Ada enggak di antara kita yang datang terlambat? Siapa yang datang terlambat tadi nak? Yang di video tadi siapa datang terlambat? Hah? Niko bantu menyimak anak ibu. Alhamdulillah. Niko datang terlambat. Boleh kita tiru? Boleh kita contoh? Tidak, boleh karena sekolah punya peraturan tata tertib. Kalau kita langgar tata tertib, sekolah kita tidak akan nyaman, tidak akan senang. Seperti kalian memakai sandal ke sekolah, berarti tidak punya aturan. Nah, di sini aja nak. Kamu tinggal begini aja. Nah, kasih tanda panah. Yang seperti tadi. Nah, ada penggarisnya. Ah, cari penggarisnya nak. Kalau dipisah aja sini nanti. Garis saja. Nah, di mana sesuainya? Tanda panah. Pernah melihat video tadi? Nah, coba sesuaikan di situ. Baca soalnya. Kerjakan, baca ini dulu. Baca soal ini, baru kamu ginikan aja. Nah,
kasih garis. Sesuaikan taruhnya. Mas Hendra, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat tadi? Ya. Maju satu orang aja depan nanti. Isi. Oi. Ini kita 1, 2, 3. Ini amatnya tidak. Ini diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Bagaimana pendapat Niko yang terlambat tadi? Ya. Ini apa yang dilakukan kalian? Diskusikan hasil diskusi kalian pada kompas. Ini hasil diskusi. Tidak, ini diskusi di sini. Ya, ini kesimpulan ini ya. Mempaat tanaman dan mematuhi peraturan di sekolah. Sekolah wajib mempunyai peraturan yang telah ditayangkan oleh video tadi. Kalau video ditayangkan, kalian jangan tidur. Tidak bisa menjawab. Ya, enggak. Diberi pupuk
melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran kita. Siap Bu Rika. Dari pembelajaran kelas yang Ibu laksanakan, menurut Ibu sendiri apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan? Baiklah. Yang menjadi kendala saya saat pelaksanaan proses pembelajaran adalah dalam mengkondisikan anak. Terkadang anak tidak terima dengan pemilihan kelompok yang kita lakukan. Padahal banyak pertimbangan yang saya lakukan untuk dapat memilih kelompok tersebut, termasuk ketika anak untuk dilarang bertanya, itu paling sulit. Sebagai guru, saya sadar harus bisa memancing daya kritis anak melalui pertanyaan. Apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang dilaksanakan? Menurut saya tidak ada rasa puas karena untuk kedepannya kita menginginkan hal lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya pribadi menilai puas itu misalnya pada pertemuan hari ini. Anak bisa menyerap apa yang saya ajarkan, berarti tujuan saya tercapai, berarti saya puas untuk pertemuan itu. Apa hal-hal positif yang telah dilakukan selama proses ini? Ketika saya menunjukkan video saat motivasi tadi, ternyata dilaksanakan pemikiran anak-anak terbuka. Bahwasanya ternyata keberagaman itu sangat penting. Sebelumnya, siswa hanya berpikir mematuhi aturan akan menghambat rasa kebebasan, ternyata justru akan mendidik disiplin, bersih, dan rapi, menciptakan rasa aman, tenang, dan damai, serta terjalin rasa kekeluargaan, sopan santun, dan saling menghargai. Siap Ibu, Ibu sudah menjelaskan tadi hambatan serta hal-hal positif untuk pembelajaran di kelas. Untuk kedepannya apa yang akan dilakukan? Terima kasih Bu. Melalui percakapan kita ini, setidaknya saya bisa beraplikasi kekurangannya dan kelebihan dari pembelajaran saya di kelas. Untuk itu, ke depan saya akan mencoba 1. Memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal. Misalnya, pemberian ide berking, berpraktik setiap pembelajaran sesuai anak lebih motivasi sebelum belajar. 2. Kedepannya juga saya berusaha menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan berpihak pada murid serta pembelajaran yang lebih menyenangkan di piagam motivasi media pembelajaran lingkungan belajar yang tidak harus di kelas. Bagus, dari rencananya. Semoga hasil evaluasi dan refleksi kita hari ini bisa dilanjutkan dengan tindak lanjut yang lebih baik lagi, Bu. Terakhir kalinya sebelum kita akhiri refleksi kita, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Usnari untuk mengikuti rangkaian seperti si Akademi hingga akhir. Sukses buat kita Bu Usnari demi anak-anak. Sama-sama Bu, saya juga yang berterima kasih karena dengan percakapan kita ini sangat membantu saya juga dalam refleksi pembelajaran sama-sama mereka. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu mengikuti dialognya. Nanti saya akan lanjutkan dengan Kenapa? boleh sih.